Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizah. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2. Ini saya akan menjelaskan soal pertemuan kelima. Ada 3 soal, 1, 2, 3. Itu dari soal pertama dulu, P10 7B. Yang pertama di sini kita diketahui bahwa nilai nominal obligasi sebesar 6 juta. Sedangkan kuponnya sebesar 8% per tahun. Jangka waktunya 20 tahun, tanggal penerbitannya 1 Januari 2017, harga jualnya sebesar 96% dari nominal obligasi. Nah, bunga dibayar setiap 1 Januari. Ini menggunakan metode garis lurus, straight line. Nah, yang A, jurusan prepare the journal entry to record the issuance of the bonds on January 1, 2017. Nah, di sini kita buat jurnal penerbitan obligasi pada 1 Januari 2017. Di sini kita pertama kita mencari harga jualnya terlebih dahulu. Harga jualnya di sini 0,96, jadi 96% itu dikali dengan 6 juta dikali nilai nominal obligasi sebesar 5.790.000. Jadi cashnya itu sebesar 5 juta. Dan kita mencari bonds payable-nya, mencari bond diskon. Di sini kan bonds payable sudah tercatat di sini nominal obligasinya sebesar 6 juta, tinggal dikurang oleh harga jual. Harga jualnya sebesar 5.790.000. Jadi 240.000. Di sini maka bond diskonnya sebesar 240.000. Maka di sini karena nilai nominalnya lebih besar dibanding dengan harga jual, maka di sini menggunakan diskon, bond diskon. Nah, yang ke B itu prepare a bond discount amortization schedule for the first 4 for interest periods. Jadi di sini kita membuat jadwal amortisasi diskon untuk 4 tahun pertama. Untuk tahun 2017 sampai 2020. Jadi 2017 pembayaran bunganya itu sebesar 450.000 dari pembayaran bunga itu 8%, pembayaran bunga itu 8%, 8% itu ya kuponnya dikali sama nilai nominal obligasinya. Jadi 4%, 8% itu dikali dengan 6 juta, hasilnya 450.000. Karena menggunakan start line di sini garis lurus, maka dari 2017 sampai 2020 itu sama semua. Sedangkan di amortisi diskonto itu sebesar 12.000, itu diskon total dari 240.000 per 20 dibagi 20 sebesar 12.000. Jadi bond diskon tadi dibagi dengan jangka waktu 20, hasilnya 12.000. Karena ini menggunakan amortisasi start line, menggunakan garis lurus, maka itu dari 2017 sampai 2020 sama. Sedangkan beban bunganya itu kita cari 480.000 pembayaran bunga ditambah dengan amortisasi diskonto, hasilnya 492.000. Ini sama, menggunakan standar jadi hasilnya sama. Sedangkan kita mencari nilai tercatat obligasinya itu nilai tercatat tahun sebelumnya ditambah dengan amortisasi. Jadi 577.200 ditambah dengan 12.000 hasilnya 5.710.000 dan seterusnya seperti itu. Yang C, kita mencari jurnal bunga dan amortisasi diskonto pada tahun 2017-2018. Jadi sini 1 Januari untuk tahun 2017. Jadi sini interest expense sebesar 492.000 2017. Bonus diskonnya sebesar 12.000. Cashnya sebesar 480.000. Sama yang 1 Januari 2019 sama karena ini mega stock jadi sama. Interest expense 490.000, bonus diskon 12.000, cashnya 40.000. Nah, D, penyajian kewajiban obligasi pada laporan posisi keuangan per 3 Oktober 2016 itu kewajiban jangka panjang. Jadi obligasi yang diterbitkan, jadi yang 6 juta tadi di atas itu dibagi dengan 216.000. 216.000. Hasilnya itu 5.784.000. Nah, iya 2018 jadi 2017 itu ditambah 24. Nah, 24 dikurang dengan 210 itu hasilnya 216.000. Ini kan sebenarnya dia udah pakai. Yang B, yang nomor 2. Ini diketahui nominal sebesar 4 juta, kupon bunga sebesar 17% per tahun, jangka waktunya 10 tahun, bunga bayar di setiap 1 Januari. Amortisasi premium atau diskonnya itu belum diketahui, kita menggunakan metode start line.
Nah, di sini pertama A, kita cari siapkan semua jurnal yang diperlukan untuk mencatat penerbitan obligasi dan beban bunga obligasi untuk tahun 2017 dengan asumsi bahwa obligasi dijual pada harga 103. Nah, sini kita yang pertama itu kita hitung hasil penjualan dan premium. Di sini harga jual 103% dikali kasih 4 juta dikali nilai nominal, hasilnya 4.120.000. Nah, karena kita mencari premium atau diskon, dari 4.120 dikurang 4 juta karena nilai nominal lebih kecil dibandingkan nilai yang terjual, maka di sini jatuhnya premium. Nah, kedua itu kita membuat jurnal penerbitan obligasi pada tahun 1 Januari 2017. Nah, di sini premiumnya sudah tercatat, kini cashnya sudah tercatat itu 4 juta. Di atas itu 4.120.000, ini harga jual sebesar 410 dan bonus payable-nya nilai nominal sebesar 4 juta, maka premium of payable sebesar 120.000. Yang ketiga, kita mencari jurnal beban bunga dan amortisasi premium 3 Desember 2017. Nah, bunga tahunan yang dibayar sebesar 7%. Kuponnya itu sebesar 7% dikali dengan nilai nominalnya sebesar 4 juta, maka di sini 280.000. Nah, kita mencari amortisasi premium per tahunnya dengan garis start line jadi 120.000 dikurang 10 dibagi 10 bagi dengan jangka waktunya sebesar 12.000. Nah, kita mencari antara expense mencari beban bunganya itu beban bunga yang diakui sebesar 268.000. Jadi 280.000 bunga tahunan yang dibayar dikurang dengan amortisasi premium per tahun 12.000. Nah, jurnal seperti ini jadi interest expense-nya 268.000 di debit, bond premiumnya 12.000 di debit, cash-nya 250.000 di kredit. Nah, yang B, jika obligasi dijual dengan diskon 90%, maka hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat yang pertama, kita hitung hasil penjualan dan diskonto terlebih dahulu. Jadi harga jual 96%, diskonnya itu 90% dikali dengan nilai nominal sebesar 4 juta. Hasilnya 3.840.000. Maka di sini nilai nominal lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual, maka ini hasilnya dari diskon. Nah, diskon jadi 4 juta dikurang 3.840.000 sama dengan 190.000. Jadi ini datanya diskon karena harga jual lebih rendah dibandingkan dengan nominal. Nah, dua nih jurnal penerbitan obligasinya sebesar 1 Januari 2017. Ini jurnalnya, di sini bonus payable-nya tercatat 4 juta, bond diskonnya 160.000, cashnya 3.840.000. Yang ketiga, jurnal beban bunga dan amortisasi diskon 3 Januari 2017. Jadi kita di sini mencari amortisasi diskonnya. Karena tadi kan nilai nominal lebih kecil dibandingkan harga jual, maka kita di sini mencari amortisasi diskon per tahun. Jadi 160.000 bond diskon tersebut dibagi 10, dibagi jangka waktunya, maka hasilnya 16.000. Sedangkan kita mencari interest expense-nya, mencari bunga yang diakuinya itu 240.000, ditambah 16.000. Ditambah diskonnya, jadi hasilnya 290.000. Di sini extra expense 290.000 di debit, bond diskonnya 16.000 di kredit, cashnya sebesar 250.000 di kredit. Nah, jadi yang C kita nyari penyajian neraca 3 Januari 2017. Jadi jika premium itu hasilnya seperti apa? Nah, jika premium, maka nilai nominal obligasi sebesar 4 juta, sisa premiumnya sisa besar 180.000, dari 120.000 dikurang 12.000, dan nilai tercatatnya sebesar 4.180.000, karena 4 juta dikurang 108.000. Nah, jika diskon, maka nilai nominalnya sebesar 4 juta, sisa diskonnya sebesar 120.000, karena 160.000 dikurang 16.000, nilai tercatat sebesar 4 juta dikurang 140.000, hasilnya 3.820.000. Nah, jika kondisinya dijual dengan 103%, maka obligasi payable-nya sebesar 4 juta. Nah, di sini premiumnya sebesar, karena di sini lebih gede, maka sebesar 180.000. Nah, mencatatkan 4 juta 180.000. Nah, jika dijual 90%, ini obligasi payable sebesar 4 juta. Nah, hasilnya itu diskon, maka hasilnya sebesar 140.000 diskon karena nilai nominal lebih gede dibandingkan nilai jual, dan nilai tercatat sebesar 3.850.000. Soal 3,
Sini yang diketahui nominal sebesar 2.400.000, bunganya 9%, jatuh tempo 1 Januari 2017. Nah, kita di sini A, kita mencari jurnal pembayaran bunga obligasi pada 1 Januari 2017. Ini tercatat pembayaran bunga tahunan yang telah dicatat sebagai utang per 31 Desember 2015. Nah, di sini interest payable sebesar 219.000, dikreditnya cash 219.000. 219.000, 2.400.000 dikali 9% hasilnya segini. Yang B, zona penyelesaian amortisasi diskon aplikasi dan mengakui bunga yang jatuh tempo pada 31 Desember. Nah, tercatat sebesar 2.390.000. Di sini tercatat bondsnya ada bonds payable sebesar 7.310.000. Nah, sedangkan nilai nominalnya sebesar 2.400.000. Nah, di sini nilai nominal face value-nya itu dikurang carrying value, dikurang bonds payable dikurang sebesar 2.350.000. Maka hasil bond diskonnya sebesar 90.000. Nah, amortisasi diskonan tahunan sebesar 90.000 yang di atas ini bond diskonnya dibagi dengan 10. Dibagi jangka waktunya dari 10 tahun. Jangka waktunya 10 tahun dari 2017 sampai 2006. Jadi hasilnya 90.000 dibagi 10 hasilnya 9.000 per tahun. Nah, di sini jurnalnya nama akunnya bonus diskon amortisasi expense sebesar 9.000, bonus diskonnya sebesar 9.000. Nah, interest payable 919.000, maka di sini interest payable sebesar 216.000. Nah, yang C kita mencatat penebusan dari penarikan obligasi 800.000 dengan harga 102. Jadi jika ditebus dengan 102%, maka hasilnya berapa? Nah, 800 ini dikali 120.000 hasilnya 816. Nah, proporsi diskon untuk obligasi itu sebesar 800.000 dibagi 2.400 hasilnya 1/3. Nah, 1/3 ini dikali 90.000 hasilnya 30.000. Nah, hasilnya 30.000. 90.000 ya dari ini, dari apa? Dari bond diskon tadi, bond diskon di atas tadi. Nah, amortisasi tahunan sebesar 30.000 dibagi 10 tahun, bagi jangkanya tadi 10 tahun, hasilnya 3.000. Nah, nilai tercatat obligasinya 800.000 dikurang dengan 3.000 dikurang dengan amortisasi tahunan, maka hasilnya 750.000. Di sini loss, nah ini kerugian. 600.000 dikurang 750.000 hasilnya 19.000. Kami kerugian sebesar 19.000. Maka di sini jurnalnya bonds payable sebesar 800.000, loss on redemptionnya sebesar 19.000, diskon on payable sebesar 3.000, cashnya sebesar 816.000. Yang D, jurnal penyusuan untuk mengamortisasi diskonto dan menghitung sisa bunga obligasi. Sisa obligasi setelah pelunasan itu sebesar 2.400.000 dikurang dengan 800.000, hasilnya 1.600.000. Nah, sisa diskontonya yang belum diamortisasi itu sebesar 51.000. Dari mana? Dari 90.000 dari diskon tadi bunga diskon dari bond diskonnya tadi dikurang 9.000, dikurang amortisasinya tadi, dikurang lagi 30.000, hasilnya 51.000. Nah, bisa masa obligasi per 1 Januari 2016 itu 10 tahun dikurang 1 tahun, maka 9 tahun. Karena sudah kepakai 1 tahun, maka sisanya ya tinggal 9 tahun. Sedangkan amortisasi diskon tahunan untuk obligasi yang tersisa itu 51.000 dibagi 9, hasilnya 5.007. Nah, bunga tahunannya jadi 1.600.000 dibagi 9 karena sudah kepakai 1 tahun, maka dibagi 9, maka hasilnya 144.000. Nah, sedangkan jurnalnya di sini name of bond diskonnya sebesar 5.667.000, maka di sini juga bond discharge expense-nya sebesar 5.607.000. Nah, interest payable-nya itu sebesar 140.000, maka di sini juga interest expense sebesar 144.000. Cukup sekian dari saya, banyak salam yang kurang saya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.